tentang kebenaran, misalnya tadi kabar dari teman, lalu kemudian gelagat istri berbeda, perilaku istri berbeda, perhatian berkurang, sebaiknya Anda lakukan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, di sini Kang Kumis ingin membahas mengenai cara mengetahui pasangan selingkuh atau istri selingkuh jarak jauh. Nah, ini tentunya. Ini sebetulnya adalah untuk ketika suami istri ini berjauhan karena mungkin adanya faktor pekerjaan dan lain sebagainya. Ini ketika terjadi sebuah kekhawatiran terhadap pasangan kita, ini wajar karena ini adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang terikat di antara keduanya, ya. Namun mungkin ada saja ketika seseorang istri atau seorang suami, ada juga ini balance dalam masalah ini ya, karena ketika istri selingkuh pada saat suami bekerja juga bukan hal yang aneh. Nah, lalu kemudian ketika seorang suami selingkuh, ini juga tidak aneh ya. Banyak orang yang memang mungkin istrinya, mohon maaf, rela menjadi tenaga kerja di luar sana, namun di rumah justru suaminya sibuk dengan wanita lain. Ini juga ada yang seperti itu. Jadi di sini ini adalah bersifat universal. Sebetulnya semuanya ya. Ketika itu karena perselingkuhan bisa terjadi pada suami ataupun istri. Ya, kita akan bahas tanda-tandanya ya. Ketika perselingkuhan jarak jauh ini bagaimana sih cara mengetahuinya? Kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Ya, yang pertama biasanya si istri ini tidak terlihat bahagia ketika suami sudah lama tidak pulang. Ketika pulang dia akan menanggapi biasa-biasa saja. Jadi seperti tidak ada hal yang spesial, tidak merasa bahagia pada saat suami datang. Bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu dia akan merasa gelisah ketika suami berlama-lama di rumah. Ini adalah tanda awal yang tentunya bisa Anda perhatikan ya, karena mungkin Anda bisa merasakan juga dalam urusan seksualitas ya, ketika istri lama tidak dikunjungi atau tidak tidur bersama, tentunya di situ juga ada perbedaan kok ya. Kita nggak usah bahas secara luas, tapi tentunya masing-masing sudah paham ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Anda sudah berjauhan, artinya mungkin si suami sudah sibuk di luar sana, istri sudah di rumah, ini memang mulai sulit melakukan komunikasi. Jadi selalu ada saja alasan-alasan untuk menolak komunikasi atau mempersingkat komunikasi, atau bahkan yang paling pahitnya adalah sulit dihubungi. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali, tapi setiap kali dihubungi dia selalu tidak memberikan tanggapan. Ini yang kedua. Nah, ini tentunya. Nah, karena apalagi sekarang adalah bukan zaman yang sulit ya. Untuk era teknologi zaman sekarang banyak hal yang bisa ditempuh, sebetulnya hampir mirip sempurna walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Bisa video call misalnya, walaupun kita berjauhan kita tetap bisa berkomunikasi dengan dengan istri kita, dengan anak kita. Itulah hebatnya era teknologi di masa sekarang. Lalu kemudian yang ketiga, apakah pasangan Anda ketika diajak bicara soal perselingkuhan, dia mengalihkan tema atau merasa risih ya ketika diajak bicara seperti itu. Jadi ketika dia selalu mengalihkan topik, ini juga perlu Anda pertanyakan, ada apa dia seperti itu. Sebetulnya hal ini dihindari biasanya karena ada alasan takut keceplosan dengan apa yang sebetulnya terjadi pada dirinya ya. Namun untuk lebih jelasnya,
tanyakan baik-baik. Ini kan baru prediksi, bisa iya, bisa tidak. Ya. Lalu yang keempat, mudah emosi. Jadi kalau toh tadi saya bilang dihubungi itu bisa, itu juga kata-katanya pendek dan biasanya jawabannya kurang memuaskan, bahkan tidak menyenangkan. Ini menggambarkan bahwa ada rasa ketidaksukaan pada dirinya ketika suaminya menghubunginya. Ini. Yang kelima, biasanya ketika seseorang ini sedang berada berjauhan, ya, antara si suami dan istri, tentunya kita bahkan semuanya mungkin ya memiliki teman spesial di situ, teman yang tidak ingin melihat Anda kehidupan rumah tangganya itu tidak bahagia. Nah, ini biasanya suka ada yang mengabarkan bahwa ada tanda merah di leher pasangan Anda, padahal Anda tidak di rumah. Ini suka ada yang seperti itu, walaupun ini tidak semua, tapi ada yang memang rela memberikan informasi terkini ya terhadap istri si teman ini, ya. Jadi bagaimanapun tentunya setiap orang memiliki sahabat spesial yang memang setiap memberikan informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini suka ada seperti itu, ya. Lalu yang keenam adalah dia selalu tampil beda dalam kesehariannya, ya, walaupun si suami tidak ada di rumah. Dan biasanya di situ si istri ini suka menerima tamu-tamu yang tidak dikenal di lingkungan pada saat si suami ini tidak ada di rumah. Ya, karena tidak semua perselingkuhan ini dilakukan di luar rumah, ada juga yang memang di dalam rumah. Artinya di luar rumah itu biasanya misalnya diajak pergi kemana, itu tidak semua. Bahkan itu adalah hal yang biasa ya, biasa terjadi ketika memang merupakan pada saat wanita ini melakukan perselingkuhan pada saat si suami ini tidak ada di rumah, atau memang dia tahu betul ya berapa lama dia pergi, ya berapa lama dia akan kembali. Ini sudah dipelajari sedemikian rupa, ya. Yang ketujuh adalah emosional meningkat. Ini bagian dari setiap orang ya ketika memiliki selingkuhan memang seperti itu. Jadi solusinya ketika Anda ingin tahu persis tentang kebenaran, misalnya tadi kabar dari teman, lalu kemudian gelagat istri berbeda, perilaku istri berbeda, perhatian berkurang, sebaiknya Anda lakukan sidak, ya. Jadi Anda bisa pulang dengan tidak memberikan kabar terlebih dahulu terhadap pasangan Anda. Ini adalah cara yang paling jitu, dan saya yakin ketika itu benar terjadi pada pasangan siapapun, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.